Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal jebakan UTBK 2022 Kimia part 7. Part 1, part 2, part 3 sampai part 6 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Semoga semakin paham tentang mana-mana soal yang ada jebakannya dan mana-mana soal yang tidak ada jebakannya, atau soal yang hot, high order thinking skill. Untuk soal hot juga bisa dipelajari di video sebelumnya, sudah lengkap. Oke, jadi untuk soal-soal jebakan ini perlu. Kenapa? Karena supaya pejuang UTBK 2022 tidak terjebak dengan soal seperti ini. Kadang-kadang sudah yakin, oh ini betul, padahal belum tentu betul. Oke, di Belajar Bersama Kim UD, program intensif kimia periode kedua, nanti akan kita bahas soal-soal seperti ini dengan konsep atau materi yang jelas. Masih ada pendaftaran ya, masih dibuka reservasinya. Kita mulai nanti program intensif kimia yang kedua itu adalah tanggal 12, 13, 14, dan 15. Gelombang 1 wajib ikut ya, supaya tahu model-model soal UTBK. Soal-soal ini berasal dari soal FR UTBK tahun 2021, sehingga fokus nanti ke sana. Supaya apa? Supaya tahu ternyata soal UTBK tidak sesulit yang dibayangkan. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai soal jebakan untuk part 7. Ini tentang pH asam basa. Kita baca soalnya. Sebanyak 100 ml larutan NaOH. Ada NaOH, berarti ini adalah basa kuat ya. Basa kuat 100 ml 0,12 molar dicampurkan ke dalam 100 ml larutan asam asetat, ini adalah asam lemah 0,4 m, dengan Ka, tetapan asamnya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Jika ke dalam campuran ditambahkan lagi, nah ini soal-soal yang sering keluar di soal UTBK. Kalau soal di sekolah hanya selesai pada CH3COH ditambah NaOH. Ini setelah reaksi terjadi ditambahkan lagi. Tapi ingat, yang ditambahkan adalah larutan basa CaOH 2 kali 0,1 m sebanyak 100 ml. Yang diminta adalah pH akhir larutan yang terbentuk adalah. Ini kadang-kadang hati-hati, di dalamnya ada jebakan ya. Kalau nggak paham jebakannya maka tidak akan bisa menyelesaikan soal ini. Bagaimana jebakannya? Ada dua nanti. Dua jebakan harus dilalui untuk mengerjakan soal ini. Kalau kurang teliti akibatnya fatal, tidak bisa mengerjakan atau bisa mengerjakan tapi hasilnya tidak ada di pilihan. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Yuk ikuti. Langkah pertama teman-teman harus mereaksikan dulu, yaitu asam asetat. Asam asetat saya yakin ini sudah bisa mereaksikan, yaitu apa? CH3COOH, asam asetat direaksikan dengan NaOH. Hasilnya pasti apa? Yaitu suatu garam atau konjugasinya, bahasa konjugasinya yaitu CH3COONA plus H2O. Oke. Langkah kedua, kita ketahui 100 ml miliknya asam asetat. Kita tulis 100 ml. Berapakah konsentrasinya? Yaitu 0,4. Untuk NaOH-nya adalah 100 ml dengan konsentrasinya 0,12 molar. Kemudian langkah berikutnya seperti biasa, mula-mula reaksi sisa atau MBS boleh, bereaksi sisa. Nah, kita tulis di sini. Kita kalikan 100 kali 0,4 ketemu 40. Ingat 40 apa? Milimol ya, karena pakai mililiter. 100 kali 0,12 ketemu 12 milimol. Cari reaksi pembatas. Masih ingat di stoikiometri, reaksi pembatas dibagi dengan koefisien hasilnya paling kecil. Maka NaOH sebagai reaksi pembatas. Dari sini kalau yang kuat sebagai reaksi pembatas atau habis bereaksi, maka tidak ada kemungkinan yang lain, dia adalah pH penyangga atau pH buffer. Karena ini habis berarti sini 12,
Karena perbandingannya 1, 1, 1, 1, berarti ini 12, ini 12, ini 12, ini 12. 40 kurangi 12 ketemu 28 milimol. Ini karena nggak ada mula-mula turun, ini 12, ini 12. Oke, kalau soal umumnya ini udah selesai. Berarti tinggal sisa asam lemah dengan garamnya, langsung pakai rumus. H plus sama dengan Ka mol asam dibagi mol garam. Tinggal masukkan sudah selesai. Tapi soal UTBK tidak mau seperti ini. Nah, ditambahkan apa? Basa lagi. Karena ditambahkan basa lagi, maka yang bereaksi siapa? Jelas CH3COH, asam ketemu basa. Paham ya? Karena yang ditambahkan basa, berarti nanti CH3COH akan bereaksi lagi dengan CaOH 2 kali. Seandainya soal ini saya ganti, ditambahkan asam HCl, maka yang bereaksi bukan CH3COH-nya. Kenapa? Karena asam ketemu asam, tidak akan bereaksi. Maka yang bereaksi adalah garamnya. Berarti nanti CH3CONA ditambah HCl. Seandainya ini ditambahi apa? Ditambahi asam. Nah, seperti ini nanti di belajar bersama Kim UD, program intensif kimia periode kedua akan kita ulas. Jadi tidak hanya membahas tentang soal saja. Jadi materinya juga ya yang menyangkut tentang soal itu supaya apa? Supaya teman-teman pejuang UTBK paham model tipe-tipenya dan bagaimana cara mengerjakannya. Kadang-kadang melihat soal itu kan, oh ini arahnya kemana? Nah, akhirnya apa? Ngeblank, akhirnya nggak bisa mengerjakan, akhirnya pindah ke soal berikutnya. Nah, ingat mental berpengaruh. Kalau adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik, step by step, satu persatu, maka soal-soal itu akan dengan mudah dikerjakan. Jadi perlunya untuk belajar berlatih. Kadang-kadang ada yang nanti aja menunggu hari hanya atau pas UTBK-nya. Kalau seperti itu belajarnya mendadak, maka akan sulit adik-adik semua. Jadi belajarnya harus step by step. Kenapa? Banyak yang harus dipelajari. Variasi UTBK itu sangat banyak. Sehingga diperlukan step by step untuk mempelajarinya. Sehingga Kim UD sudah membuka jauh-jauh hari, mulai bulan April sudah ada, bulan Mei ini juga ada. Maka kesempatan yang baik ini silakan dimanfaat adik-adik. Jangan sampai adik-adik nanti menyesal. Dalam artian apa? Pada waktu hari hanya masih belum siap. Saatnya adik-adik mulai sekarang sudah mempersiapkan diri untuk bertarung di UTBK dengan berlatih banyak soal tentang UTBK. Kim UD sudah membuka untuk program intensif yang kedua mulai tanggal 12, 14, 13, 12, 13, 14, 15, 4 hari berturut-turut bersama Kim UD dan nanti bisa reservasi mulai dari sekarang. Silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi di bawahnya ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Jadi soal ini ditambahi apa? CaOH 2 kali. Maka kita reaksikan lagi. CH3COOH ditambah apa? CaOH 2 kali. Hati-hati hasilnya apa? Karena Ca itu 2 plus ketemu sama CH3COO min, maka nanti hasilnya adalah CH3COO dalam kurung 2 kali Ca plus H2O. Karena CH3CO-nya 2, maka ini saya kalikan 2. Hanya nanti ini 2, 3 kali 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Di sini sudah ada 6, maka kurang 4, berarti ini kalikan 2. Oke. Setelah itu kita masukkan di sini. Apa yang kita masukkan? CaO2 kalinya ditambah berapa itu? Ditambah 100 ml. 100 ml 0,1 M. Berarti ini kalau kita kalikan ketemu berapa? 10 milimol. Oke. Kemudian CH3COH sisa pada reaksi yang pertama ini digunakan sebagai mula-mula. Berarti nanti mula-mula reaksi sisa. Kita ganti di sini yaitu 28 milimol sebagai mula-mula. Masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Nah. Kemudian garamnya ini yang masuk ke sini, hati-hati. Inilah jebakan yang pertama, teman-teman pejuang UTBK. Kalau seandainya ini CH3COONA atau CH3COOK atau CH3COO bisa K, bisa Na, bisa Li gitu ya. Maka 12 ini masuk ke sini langsung. Tapi karena ini CH3CO-nya sudah 2 kali, maka yang masuk di sini bukan 12. Tapi berapa? Yang masuk di sini adalah 6.
milimol. Hati-hatinya di situ. Oke, kenapa? 6 kali 2 maka totalnya 12. Kalau sampai teman-teman ini jebakan ini tidak bisa dan tidak paham, maka fatal. Tidak akan bisa mengerjakan soal ini. Berarti ingat, ini 12, tidak langsung masuk ke sini, karena ini ada apa? Ada 2 kali. Berarti 2 kali 6 ketemu 12. Kalau ini sudah paham, aman. Kemudian kita lanjutkan. Ingat, yang habis yang mana? Tetap yang kuat harus habis ya, karena dia lebih kecil. Berarti ini 0. Supaya 0, berarti ini berapa? 10. Ingat perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Berarti ini 10, ini 2, berarti ini 20. Ini hanya 1, berarti ini 10. Ini 2, berarti ini 20. Oke. Jebakan berikutnya, ingat ini berkurang, yang ini bertambah. Hati-hati. Berarti 28 kurangi 20 ketemu 8. 6 tambah 10 maka ketemu 16. Ini yang harus hati-hati. Oke, ini tetap 20 ya, nggak dipakai. 16 sama 8. Berarti sisa apa? Sisa asam lemah dengan garamnya. Kalau sudah sisa asam lemah dan garamnya, langsung kita masukkan rumus, yaitu apa? H plus sama dengan Ka mol asam dibagi mol garam. Ini juga masih salah, jebakan ketiga. Hati-hati, ini berapa kali bahasa konjugasinya? 2 kali, maka ini harus dikali 2. Nah, ini harus dikali 2. Ini lupa, udah nggak bisa ngerjain. Nggak bisa ada hasilnya. Jadi ingat-ingat jebakannya ya, ini harus dikali 2. Biasanya lupa, para pejuang UTBK lupa. Ya langsung dimasukkan Ka mol asam dibagi mol garam. Akibatnya apa? Tidak akan ketemu jawabannya. Kalau ini sudah ketemu, oke, tinggal kita masukkan saja. Berarti Ka-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Na-nya adalah 8 dibagi 2 dikali 16. Oke. Berarti H plusnya saya taruh di sini ya. H plusnya sama dengan ini kita coret ketemu 2 kali 2 4, kita coret sama ini. Ya, berarti ketemu berapa? Nanti ketemu 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, tinggal pH-nya tinggal dilogkan, berarti mencari pH min log 2 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah 4 min log 2. Nah, 4 min log 2 inilah jawaban yang diinginkan di soal ini. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu teman-teman pejuang UTBK. Jadi di Belajar Bersama Kim UD, program intensif kimia tidak hanya mengerjakan soal, selesai soal enggak. Tapi kita ulas ya per soal materinya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan pertanyaan. Dan itu sangat-sangat membantu untuk mempersiapkan teman-teman pejuang UTBK di UTBK 2022. Oke, yang mau bergabung masih ada kesempatan hari ini sama besok ya. Kenapa? Karena hari Kamis tanggal 12 program intensif kimia kedua sudah dimulai selama 4 hari berturut-turut. Oke, semoga semakin siap UTBK. Jangan lupa tetap belajar, semangat belajar. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.